Bentar Bu ya. Ini apa ini mau Peralatan, dengarkan ya. Ini nanti kan setelah ini ada kelas yang lainnya ya. Jadi harus berapa menit nih? 90 menit ya selesai. Ini mau nonton nggak? Alat yang diperlukan, ini kan nanti kamu lakukan sendiri ya. Respirometer yang ini, ya. Respirometer. Sebelum kamu mau pakai ini, kamu lihat dulu. Kalau misalnya kamu datang ini masih kotor, ya misalnya masih ada eosin di sini, segera kamu laporkan ke guru penguji. Ya, jangan sampai nanti guru penguji mengira kamu yang mengotori itu. Nanti dikurangi. Jadi kamu masuk ke ruangan ini dikasih modal nilai 100. Ya, akan berkurang sesuai dengan kesalahan yang kamu lakukan. Ya. Misalnya, ya. Kotornya tuh kayak gimana? Ya, Ada eosin misalnya, ya misalnya di sini ada eosin berceceran di sini, terus vaselinnya juga belepotan kemana-mana gitu ya. Jadi ini alat respirometer harus bersih, ya. Kemudian kapas ini untuk membungkus kristal NaOH. Tahu kan sifat NaOH apa? Dibasah kuat ya. Kamu jangan memegang dengan tangan langsung ya, nanti bisa ya gatal ya, mengiritasi kulit kamu. Nah ini nanti yang kamu perlukan itu cuma sebutir saja, tapi karena ini sudah memadat gitu ya, nanti dihancurkan. Ambil sepotong saja. Nah segini ya. Ini nanti dibungkus dengan kapas. Kapasnya jangan terlalu tebal, ya. Kalau terlalu tebal nanti jangkriknya mati. Kenapa? Tidak ada oksigen. Fungsi apa? Tidak ada oksigen. Terlalu banyak CO2-nya nanti. Fungsi NaOH atau KOH untuk mengikat CO2. Catat ya, nanti ada di pertanyaan. Fungsi NaOH untuk mengikat CO2 ya, supaya jangkrik tidak mati lemas ya. Di dalam botol itu kan ini anggap saja lah tadi ya, mana sih? Anggap saja ada kristalnya itu ya, dimasukkan, dibungkus ya. Dibungkus, ininya jangan terlalu tebal ya. Nah, setelah itu masukkan ke tabung ini. Nah, tabung ini harus kering. Ya, jadi nanti kalau bekas orang ya, ini pasti basah, pasti kamu lap dengan serbet. Jadi kamu harus membawa serbet. Harus, ya. Tisu juga boleh. Pokoknya lap aja ya. Nah, masukkan di sini, ke ujung sini, ya. Nah, kemudian masukkan jangkrik, tapi sebelumnya jangkrik itu ditimbang dulu. Ya, jangkrik ada ukuran 3 ya, kecil, sedang, besar. Ya, timbang dulu yang kecil gitu misalnya ya. Supaya jangkriknya tidak kemana-mana, masukkan ke plastik. Jadi plastiknya juga ikut ditimbang. Ya, nanti dikurangi berat plastik. Ya. Kalau jangkriknya kalem, tidak apa-apa, tidak dimasukkan ke dalam plastik, jadi langsung taruh di sini, timbang. Ada yang cuma dia bergerak cuma di sekitar itu saja, ya. Jangkrik yang baik. Jangkrik yang baik. Dicatat beratnya berapa, ya. Kalau sudah ditimbang, masukkan ke sini, ya. Dari masukkan satu, ya. Ya, yang gelian Bukan kepencet mati. boleh pakai sarung tangan ya, atau pakai kresek ya. Nah ini tabungnya ini ditutup dengan pipa kapiler ini ya. Nah, ini harus diolesi, jadi bagian lehernya diolesi Vaseline. Vaseline yang buat Lotion. Nivea boleh kan? Ya Vaseline yang tidak bermerek ya. Nah ini diolesi ya. Masukkan di sini secukupnya. Vaseline-nya buat apa? Nah untuk apa di Vaseline? Biar licin. Supaya oksigen yang ada di sini tidak keluar justru ya. Jadi ada oksigen yang terperangkap kan di sini ya. Nah supaya tidak keluar bisa dimanfaatkan oleh jangkrik kan. Nah sudah begini dijepit ya. Nah skalanya ini, satuan skalanya harus di atas, jangan di bawah
Kalau dengan posisi begini nilai kamu akan dikurangi. Mana, Mak? Ya, di atas. Nih strip-stripnya ya, bar-barnya itu harus di atas. Siapa sih Bu yang nilai? Ya guru penguji ini memang harus begitu. Ya, kan berempat nanti ya guru penguji. Semua guru biologi. Nah, udah begini, masukkan eosin. Mana eosin? Tubiuret. Ya anggap aja, anggap ini eosin ya. Kayak eosin asli aja Bu. Kan nggak ada. Nanti kamu yang melakukan sendiri. Kalau ibu masukkan ke sini nanti harus dikeluarin lagi lama. Ya, ambil, anggap saja ini sudah ada eosin ya. Disemprotkan sini, kamu pilih Segimana Bu? apa namanya? Pipet yang ujungnya berdiameter lebih kecil dari yang ini. Supaya itu ada mudah lubang nanti ya? memasukkan eosinnya. Kalau lebih besar nanti melebar ke sini. Ya. Kalau terpaksa yang kamu dapat pipet yang diameter lebih besar, ya, tapi bisa masuk, ya, bisa disemprotkan ke dalamnya terus melebar ke sini, segera dibersihkan. Jadi jangan kamu melakukan kegiatan itu berantakan, kelihatan berantakan, itu akan mengurangi nilai. Ya, jadi menetes sini, ambil kertas hisap atau tisu dilap, gitu ya. Nah, jadi ini dimasukkan, ya, disemprotkan, diusahakan pas di skala 0 di sini. Kalau lebih? Nah, kalau lebih misalnya di sini, Tambahin. anggap ini 0, ya. Tapi kamu tandai ini nolnya tuh di 0,1 gitu. Oh iya. Ya, jadi nanti dikurangi. Bu itu gitu-gitu Gitu apa? kan bisa. Oh ya, Jadi misalnya titiknya banyak. ya jadi ada fragmen-fragmen merah-merah gitu ya. Diulangi lagi. Masya Allah. Dicuci dulu maksudnya? Ya, caranya begini. Jadi kalau misalnya ada beberapa titik eosin itu ya, kamu lepas lagi, ya. Ini kan sudah ada vaselin ya. Jangan dibuang. Kalau dianya lompat juga. Jadi diturunkan begitu, ya. Ditiup dari sini. Ya, ditiup nanti akan turun. Gitu ya. Jangan ditiupnya dari sini, nanti bibir kamu akan bervaselin. Biar kali Bu. Bu jadi nggak dicuci? Jadi kayak mana? Nggak dicuci dulu. Enggak usah Tapi pakai. Enggak dicuci. oh, Ya, Bu jadi kan nanti Enggak. dipipet. Tapi nanti jangkritnya gimana? Bu, nanti kan dipipet. Bentar, Nanti si pipetnya. Ini posisinya, Melebar. sebentar, waktu mau memasukkan iosin, posisinya harus datar seperti ini. Jadi ini di meja, ya, di meja seperti ini, disemprotkan, ya, sampai semprotkan sampai 0. bulat amat sih atau Bu. Ini disemprotkan, jadi gini, seret gitu ya, nanti sampai sini. Kalau misalnya di sini, tunggu saja sampai dia bergerak ke sini, Halo. ya, Beb. baru tidak. Bukan nanti pipetnya kan miringnya Bu. Kan nanti pas dimiringin ya. Nah, kamu pegang gini saja, Ini jangan ininya boleh sampai. diangkat-angkat nggak sih? Ininya tuh diginihin gitu. Nah, nggak boleh. Nggak boleh begini apalagi dibeginikan kasro. Kita mau main apa? Ya. Langsung aja. Jadi harus dengan posisi seperti ini. Ya. Nah, udah disemprotkan, Jadi nggak boleh digerak. tutup, ya. Sebenarnya sih tidak usah pakai vaselin juga, nanti akan lancar. Tapi kalau keluar-keluar, nggak pakai vaksin apa? vaselin. Oh, Ya. Kalau misalnya nggak keluar-keluar itu ini ditutup dulu ya, diolesi vaselin. Tapi sebaiknya tidak usah, biar nanti vaselinnya tidak ikut masuk. Tadi juga tidak diolesi vaselin lancar. Jalan ke dalam. Nanti kalau ditanya sama guru pengujinya, bilangnya begitu. Ya ini lancar kok Bu, gitu. Ya. Tapi itu si airnya Eosinnya mengalir. Eosin tuh untuk apa? Kenapa mesti pakai eosin? Terus Bu ngukur ini gimana sih? Kan oksigen yang berkurang. Terus apa sih yang kita buktiin gitu Bu? oksigennya Bentar. dipakai gitu. Eosin dimasukkan ke sini itu untuk apa? Itu indikator apa? Oksigennya berkurang. Iya, jadi jarak yang ditempuh eosin itu menunjukkan volume oksigen yang dihirup. Karena CO2-nya masuk ke sini. Iya, jadi CO2 dia menghirup oksigen, CO2-nya diikat oleh NaOH. Makanya dia nggak lemes di sini. Kalau tidak ada yang mengikat CO2, CO2 penuh kan? Nanti jadi asam kan, dia bisa pingsan. Ini berapa? Berarti kan cuma segitu doang. Iya. Apa ya? Setebal ini saja. Ini tuh 0,01 mili ya. Satu ini 0,01. Ya. Setebal itu lebih baik. Tapi kalau misalnya segini, ya terpaksa nggak apa-apa. Tapi biasanya lebih berat. Ya, bergeraknya lebih lambat. Lebih baik Jadi segini. kita bawa di pipetnya dikit aja nunggu. Apa ada takaran ya? Disuruhnya. Oh, diambilnya. Ya, sebaiknya sedikit aja.
Ya, jadi sudah dimasukkan, sudah biarkan. Nanti ditunggu selama 1 kali 5 menit. Ya. Jadi selama 5 menit itu setiap menitnya kamu lihat berapa jarak yang ditempuh oleh eosin. Kalau Ya, nggak gerak kalau gimana? misalnya tadinya di 0 ya, kemudian menit pertama di 0,1 berarti oksigen yang dihirup 0,1 cc. Bu, kalau misalnya nggak jalan, Kalau nggak jalan, biarkan saja dulu sampai 5 menit. Biarkan, kamu tidak usah panik ya. Biarkan 5 menit, seadanya kamu tulis. Nah, nanti ganti dulu jangkrik yang lain dulu. Jangkrik kedua, jangkrik ketiga seperti yang tadi ya. Kalau ada waktu. Ya, nah kalau ada waktu ulangi jangkrik yang pertama tadi. Jangkrik yang kedua diulangi semuanya lagi dengan ini ya disuntik gitu. Jangkrik yang kedua ini tetap dipakai, ini sampai terakhir dipakai. Yang diganti-ganti itu eosin, ya, sama jangkriknya. Nah, ini nanti misalnya nih jangkrik pertama sudah ya, keluarkan, masukkan jangkrik kedua. Ininya eosinnya dikeluarkan lagi, kan nanti pasti ada yang sudah sampai mana gitu kan. Boleh disemprot air, boleh ditiup, ya, atau boleh digini-ginikan, ya. Kalau cuma di apa nih, ya pokoknya digini-ginikan turun bersih ya, udah langsung dipakai. Tapi kalau tidak bisa, Dikasih vaselin lagi nggak Bu? yang ininya, kan biasanya ini cukup untuk beberapa kali pakai. Tapi kalau kurang, tahu kurangnya dari ya kelihatan nanti. Oh. Ya, jadi gunanya buat apa? masukkan lagi. Kalau misalnya oksigennya kurang, diolesi lagi ya. Seperti tadi. Ya, semprotkan lagi eosin. Gitu terus. 3 kali. Nah, terus setelah selesai kamu jawab KS respirasi. Nggak ada. Nah, ini. Pertanyaannya tuh seperti ini. Ya. Nanti tanyakan tujuan percobaannya apa. Sudah Ibu tulis di sana. Ya. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kecepatan respirasi, dalam hal ini berat tubuh.